publik yang baik pada masyarakat. Yang kedua, kita harus menempatkan ASN yang kompeten untuk mengurus pelayanan publik. Yang ketiga, kita harus memberikan kesempatan kepada ASN tersebut untuk meningkatkan kompetensi. Yang keempat, kita harus melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan. Saya pikir beberapa hal yang harus dilakukan dapat kita lakukan dan evaluasi menjadi penting untuk mengukur sejauh mana kinerja pelayanan publik yang sudah dilakukan. Terima kasih. Waktu masih ada, ditambahkan salah makin. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 3. Sejauh yang telah diberikan pemahaman, memang pola pelayanan yang dilakukan adalah kita tetap berpedoman pada reformasi terkini pelayanan. Oleh karena itu tujuan kita sama. Kenapa? Karena pola pelayanan yang cepat, tanggap, sespat itu yang memang kita harus lakukan. Kenapa? Luas wilayah dan jumlah penduduk Sumba Barat Daya cukup, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu respek itu kita butuhkan bersama, dan respek itu tentu respek sebagai pemimpin di daerah. Respek pemerintah di daerah atau pemimpin di daerah adalah tidak boleh melihat sesuatu itu lambat ditanggapi, lambat ditangani, lambat dikelola, bahkan lambat ditanggulangi. Sekian. Baik, tersisa 3 detik tidak dimanfaatkan. Kami akan berikan kesempatan untuk menanggapi balik dari paslon nomor 3 atas apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Waktu menanggapi 32 menit dari saat bicara. Silakan. Ya, saya pikir kita sepakat ya apa yang disampaikan juga sudah mengacu ke sana. Tetapi memang kedepannya sistem pelayanan yang seperti ini memang perlu dilakukan penyederhanaan sehingga membantu masyarakat kita. Misalnya urusan KTP harus berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan mereka belum dapat kartu keluarga, akte kelahiran, ya, dan berbagai macam prosedur dan pelayanan yang masih tidak punya standar operasional prosedur. Ini yang kita akan perlu diperbaiki ke depannya, sehingga jika Tuhan mengendaki paket aman terpilih, kita akan mewajibkan sistem pelayanan yang cepat, tepat, dan benar untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk dorong mereka pada malah ke depannya. Kemudian memang mesti membangun budaya pelayanan yang lebih prima, ya. Kadang-kadang kita kalau urusan KTP, kalau orang yang mengenal cepat-cepat, ya. Tapi kalau orang yang tidak kenal itu sampai dia menggarong sampai lama-lama itu pelayanan yang maksimal. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki ke depan, sopan santun, tata krama yang baik. Bagaimana ya? Memang harus dibentuk kualitas sumber daya manusia kita di SD ini, sehingga menjadi pelayan bukan menjadi bos. Ya. Itu yang perlu kita benahi ke depannya. Ditambahkan urusan KTP, tim harus tidur kita memastikan di setiap desa itu benar-benar sudah ber-KTP. Saya kira kita bisa alokasikan anggaran yang cukup untuk kenapa? Ketika tidak punya KTP, macam saat ini kurang lebih 18.000 warga SPD yang tidak punya KTP. Lalu akhirnya apa? Tidak punya hak politik itu dananya. Ini sayang sekali. Kelemahan siapa? Saya kira kelemahan pemerintah yang sebelumnya tidak serius menata soal kependudukan. Ya, waktu selesai. Paslon nomor 3. Terima kasih. Paslon nomor 2 dan 3 sudah saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Dan kesempatan selanjutnya kami akan berikan kepada paslon nomor 3 untuk bertanya kepada paslon nomor 1. Paslon nomor 3 silakan bertanya kepada paslon nomor 1 dengan durasi waktu 1 menit di saat paslon mulai berbicara. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada paslon 01. Udah 15 tahun SPD berdiri, indeks pembangunan manusia masih sangat rendah. Ini akan menentukan langkah dan program dan juga pembangunan di Sumba Barat Daya. Pertanyaan dari kami paket aman, bagaimana meningkatkan
meningkatkan IPM kita supaya bisa meningkat. Ya. Berikut ukuran peningkatan IPM itu apa saja. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tersisa 5 detik tidak dimanfaatkan. Paslon nomor urut 3 sudah bertanya dan kami berikan kesempatan paslon nomor urut 1 menjawab. Durasi waktu 3 menit dari mulai berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM ke depan, kami paket Rabu Angga akan melakukan kerja besar pada 3 sektor ini: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghadirkan sarana-prasarana yang berkualitas, guru-guru ya, pengajar yang berkualitas, kita upgrade skill mereka ya, dan juga kita memberikan beasiswa kepada anak-anak Sumba Barat Daya. Yang kedua, sektor kesehatan, bagaimana kita pastikan seluruh Sumba Barat Daya itu masyarakat SDG sehat, dengan memastikan bisa mengoptimalkan puskesmas yang ada benar-benar bisa melakukan layanan kesehatan, dipastikan dokternya ada, perawatnya ada, bidannya ada, alat kesehatannya ada, obat-obatannya tersedia. Apalagi Sumba Barat Daya sejak tahun 2018 sudah UHC, Universal Health Coverage, artinya sudah beres masalah urusan jaminan sosial kesehatan. Berikutnya, sektor ekonomi, kami akan melakukan pemberdayaan ekonomi sebesar-besarnya kepada kelompok masyarakat. 85% masyarakat Sumba Barat Daya adalah petani, sehingga pada sektor ini kami akan melakukan pemberdayaan petani. Kami akan berikan alsintan gratis, pupuk tepat waktu, obat-obatan, ya, pendampingan daripada penyuluh pertanian sehingga petani kualitasnya lebih meningkat. Yang kedua, kita akan memberikan juga pemberdayaan kepada kelompok masyarakat, kelompok ternak, babi, kerbau, sapi, kambing, ya, kita akan berikan kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dan juga kami punya salah satu program yaitu One Village One Product, ya. Setiap desa kami berharap ada program unggulan yang dihasilkan oleh setiap desa, dan program unggulan itu harus berdaya saing, dan di mana pemerintah akan hadir melakukan pendampingan, ya, pendampingan untuk bagaimana produksi yang baik. Yang kedua, bagaimana packaging yang baik. Yang ketiga, bagaimana marketing yang baik, dan juga pendampingan dalam rangka pemberian izin PIRT dan juga BPOM agar produk-produk yang kita hasilkan yang berkualitas bisa go nasional maupun go internasional. Apalagi dengan digitalisasi penjualan secara online, kita bisa menembus pasar internasional. Ini tidak mudah, tidak sulit bagi paket Rabu Angga. Ya, selanjutnya pemberdayaan tetap kami lakukan kelompok perempuan, kelompok penenun, ya, kelompok kerajinan tangan. Ini dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif bertaraf internasional karena salah satu daerah pariwisata, sehingga setiap kampung, setiap desa harus punya produk unggulan. Selain itu, ya, dalam rangka juga memastikan generasi kita tidak stunting, akan ada program Village Breeding Center. Ada kampung-kampung tertentu sebagai pusat pengembiakan ternak untuk memastikan ada protein dan juga menghasilkan ekonomi bagi masyarakat. Cara mengukurnya dengan melihat apakah ekonomi bertumbuh, kesehatan bertumbuh, pendidikan bertumbuh, berarti IPM kita akan naik. Dan saya pastikan kita akan Selesai yang paslon nomor urut 1. Iya, saatnya kita akan memberikan tenang Bapak Ibu. Ini ada tanggapan balik. Bapak Ibu tenang. Silakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan balik. Waktunya 2 menit dari mulai paslon bicara. Silakan. Yang pasti 3 ukuran soal IPM. Pertama, berkaitan dengan usia harapan hidup. Di SPD ini usia harapan hidup 68 tahun. Usia harapan hidup. Bagaimana meningkatkan itu usia harapan hidup? Yang berikut, rata-rata lama sekolah di SPD ini cuma 6,5 tahun. Bagaimana meningkatkan rata-rata usia sekolah? Lalu yang ketiga, soal pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di SPD cuma 1 juta per bulan. Bagaimana ditingkat menjadi 5 juta? Jadi 3 ukuran itu mungkin dari pasar 01 bisa memberikan tadi dari segi harapan hidup. Bagaimana strateginya? Lalu latar belakang sekolah. Dan yang terakhir soal bagaimana pendapatan per kapita yang saat ini 1 juta bisa meningkat menjadi
Gimana? Saya kira itu dari saya, kemudian dari Pak. Baik, apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 tadi, saya pikir itu bagus. Ya. Saya harus mengatakan kalau bagus bagus. Ya. Jadi cuma mungkin yang ditanyakan oleh Pak Kamil tadi itu perlu diperjelas lagi. Ya. Rata-rata lama sekolah ada sekali kita sih. Ya. Karena umur 35 tahun. Dan itu yang perlu dikembangkan ke depannya. Dan itu butuh semua keterlibatan semua pihak untuk terlibat untuk membangun SPD ini, bukan hanya soal dari ASN, tapi juga dari LSM, dari swasta, dan pihak yang lain. Terima kasih. Ya, waktu selesai. Tanggapan balik dari paslon nomor urut 1 kami silakan. 2 menit ketika paslon mulai bicara, silakan. Iya, baik. Saya pikir juga sejalan ya. Kita bicara terkait dengan pendidikan ya. Saya sudah katakan bahwa indikatornya tadi di sektor pendidikan, terkait dengan pendapatan yaitu di sektor ekonomi ya, dan juga terkait dengan usia lawan hidup itu terkait dengan kesehatan. Makanya kita lakukan upaya promotif preventif pencegahan. Jadi bagaimana